Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maula, NIM 21030 150 2072, Universitas Negeri Makassar. Adapun video presentasi saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Penjas. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah bidang ilmu psikologi yang berfokus pada pengaruh faktor psikologis terhadap kinerja atlet, latihan fisik, dan partisipasi dalam olahraga. Hal ini melibatkan pemahaman aspek-aspek psikologi yang mempengaruhi perilaku, motivasi, dan prestasi dalam konteks olahraga. Penerapan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seseorang agar dapat menampilkan prestasi optimal yang baik dari sebelumnya. A. Basic level. Sikap positif membantu atlet untuk tetap termotivasi dan mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika atlet memiliki sikap yang negatif, berdampak buruk pada kinerja atlet, baik dalam tim dan bahkan cinta olahraga secara keseluruhan. Atlet mahasiswa perlu memiliki motivasi berprestasi yang cukup supaya dapat menjalani tuntunan ganda sebagai seorang atlet dan mahasiswa. Sebagai yang diketahui, seorang mahasiswa memiliki tuntunan yang besar untuk menyelesaikan tanggung jawab perkuliahannya yang terkadang cukup banyak menghadapi tantangan dan tekanan karakter dan mental atlet yang diharapkan sebagai berikut. 1. Sportif. 2. Memiliki stabilisasi emosi dalam situasi apapun. 3. Percaya diri. 4. Hidup sehat, moralis dan serasi. 5. Mampu mengembangkan fungsi otot. 6. Selalu mengembangkan diri dalam berbagai olahraga. Harus mengikuti aturan yang berlaku dan bersikap seenaknya sendiri. Sikap saling mendukung dan menghargai sangatlah penting dalam sebuah tim olahraga. B. Basic skills. Tujuan dan komitmen. Menggunakan metode SMART Goals. Sarana adalah hasil atau tujuan spesifik yang diharapkan dari proyek. Sasaran proyek menentukan apa yang akan dicapai selama keseluruhan periode proyek dan harus berhubungan langsung dengan persyaratan masalah dan visi. Tujuannya dicapai melalui tujuan dan kegiatan proyek. Tujuan adalah langkah-langkah spesifik yang mengarah pada keberhasilan penyelesaian tujuan proyek. Penyelesaian tujuan menghasilkan hasil yang spesifik dan terukur yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan proyek. Menetapkan tujuan yang spesifik terutama dapat dicapai relevan dan terikat waktu. SMART adalah cara yang baik untuk merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hibah Anda ini membantu Anda mewujudkan hibah dari ide menjadi tindakan. Menetapkan tujuan SMART membuat proyek terus berjalan, membantu akuntabilitas dan pengatur waktu, serta memberitahu Anda bahwa Anda telah mencapai apa yang ingin Anda capai.
attentively. Tujuannya harus realistis. Mungkin Anda tidak akan lolos ke tim bola basket olimpiade, tapi Anda bisa meningkatkan presentasi lemparan bebas Anda. Selanjutnya, relevan. Sasaran harus mengarahkan Anda ke arah nilai, impian, dan ambisi Anda. Relevan. Langkah ini adalah tentang memastikan bahwa tujuan Anda pasti penting bagi Anda dan juga selaras dengan tujuan yang relevan. Kita semua membutuhkan dukungan dan bantuannya dalam mencapai tujuan kita, namun penting untuk tetap mengendalikannya. Saya ingin merasa lebih percaya diri dalam pekerjaan saya dan mempelajari keterampilan baru. Ini akan menempatkan saya pada posisi yang lebih baik untuk promosi. Dari waktu besok saya akan memulai mengadakan kursus webinar tentang penjualan dan saya akan menerapkannya pada hari Senin. Saya punya waktu 4 bulan untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, setiap tujuan memerlukan tanggal target sehingga Anda memiliki tanggal waktu untuk fokus dan sesuatu untuk pekerja yang dikerjakan. Bagian dari kriteria sarana SMART ini membantu mencegah tugas sehari-hari menjadi prioritas di atas sasaran jangka panjang Anda. Kemampuan sosial tidak hanya mendukung kinerja atlet di lapangan, tetapi juga membantu mereka dalam pembangunan karakter, rasa tanggung jawab, sportivitas, empati, dan etika. Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga bermanfaat secara sosial. Deputi Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Raden Instan mengatakan olahraga punya banyak manfaat secara sosial, seperti memupuk rasa persahabatan, hormat terhadap sesama, dan melatih untuk bekerja sama secara sosial. Dengan berpikir optimis dan positif bisa menjadi salah satu alat untuk manajemen stres yang cukup efektif. Mempunyai pandangan hidup yang lebih optimis bisa memberi kita sebagai alat manfaat untuk kesehatan jiwa dan raga. Apabila kita sadar bahwa self-care yang kita lakukan cenderung negatif dan ingin menekankan self-care yang bersifat positif, maka kita bisa belajar untuk merubah hal atau dialog batin tersebut. Hal tersebut bisa membantu kita menjadi seseorang yang bersikap lebih positif. Selain itu, hidup yang lebih positif juga bisa membantu dalam meningkatkan kesehatan. Self-talk negatif umumnya pola kebiasaan berbicara dengan diri sendiri seringkali bersifat negatif, di mana kita hanya fokus pada gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya, bahwa kita adalah seseorang yang kurang baik dan selalu gagal, serta tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Oleh karena itu, otak kita jadi terprogram untuk mengingat suatu hal atau pengalaman yang negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Self-talk positif seperti yang kita pahami bahwa self-talk yang positif merupakan kebalikan dari self-talk atau dialog dalam diri yang negatif. Self-talk positif bukan hanya tentang narsisme yang atau menipu diri sendiri dengan cara memikirkan hal-hal yang bersifat tidak akurat. Hal tersebut cenderung tentang menunjukkan pada diri sendiri mengenai berbagai belas kasihan dan juga pemahaman untuk siapa kita dan apa yang sudah kita alami. Mental imagery, teknik mental yang digunakan oleh atlet untuk memvisualisasikan secara detail situasi atau tindakan yang ingin mereka tingkatkan dalam olahraga mereka. Imagery merupakan pengalaman sensoris yang terjadi dalam
pikiran tanpa adanya alat bantu dari lingkungan. Melalui imagery, atlet bulu tangkis dapat memukul dengan keras sambil berbaring di sofa tanpa harus memegang raket dan bergerak. Indikator mental imagery membayangkan performan terbaik. 2. Spesifik detail realistis. 3. Persiapan atau recover fungsi mental imagery. A. Kegiatan berkelanjutan atau overtime, mempelajari gerakan baru, otomatisasi pelatihan pasca cedera. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mental imagery harus jelas dan detail. Sekian dari penjelasan presentasi kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.